Membahas masalah Palestina ini seperti membahas masalah siapa yang berhak mendapat warisan tanah. Masing-masing berpegang pada sertifikat yang dia bilang asli. Dan keributan yang ditimbulkan juga nggak main-main. Melibatkan banyak negara dan permainan politik yang tingkat tinggi. Konflik itu sudah sangat lama, menurut yang saya baca, sudah sejak tahun 1900-an. Konflik makin panas ketika puluhan ribu orang Yahudi yang mengungsi ke banyak negara akibat serangan Nazi atau kita kenal dengan peristiwa Holocaust bergelombang masuk ke wilayah Palestina. Mereka menamakan gerakan itu sebagai gerakan kembali ke Bukit Sion, tempat berkumpulnya para leluhur bangsa Israel. Dan kita mengenalnya dengan nama Zionisme. Dan para pengungsi yang kembali ke sana disebut sebagai Zionis. Yang perlu dicatat di sini, agama Yahudi itu beda dengan Zionis. Agama Yahudi ya agama kayak kita yang Islam, Kristen, dan lain-lain. Sedangkan Zionis adalah orang Yahudi yang kembali ke Bukit Sion. Jadi bedakan ya. Yang nggak paham bedanya, semua orang Yahudi dan semua agama Yahudi langsung disalahkan karena konflik ini. Ini sama dengan Islam dan Wahabi. Islam itu agama, sedangkan Wahabisme adalah gerakan politik untuk menguasai banyak negara Islam dengan mengusung paham salah seorang penganut Islam garis keras, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Agama Yahudi tidak sama dengan Yahudi Zionis. Agama Islam juga tidak sama dengan Wahabis. Zionis dan Wahabis hanya satu kelompok dari agama masing-masing. Sebagai contoh, penduduk di Palestina itu bukan hanya Islam saja, juga ada Yahudinya. Mereka juga menentang pendudukan Israel ke Palestina. Dan salah satu kelompok pendeta Yahudi yang menentang pendudukan Israel itu bernama Neturei Karta. Para pendeta Yahudi di Neturei Karta menyebut apa yang dilakukan Israel adalah penjajahan dan keluar dari agama Yahudi yang cinta perdamaian. Sudah mulai rumit kan? Kenapa pendeta Yahudi di Neturei Karta menyebutnya sebagai penjajahan? Karena puluhan ribu orang Yahudi yang dulu terpencar di banyak negara akibat mengungsi karena menghindar dari Nazi, itu mulai mematok-matok tanah yang sudah dihuni selama puluhan tahun oleh orang-orang di Palestina. Ini yang disebut agresi. Orang-orang Israel merebut tanah dengan kekerasan dan mengusir orang-orang yang tinggal di sana. Nah, karena merasa diusir-usir inilah timbul gerakan perlawanan dari mereka yang terusir. Apalagi sesudah Israel kemudian memproklamirkan berdirinya negara Israel tahun 1948. Perlawanan pun makin menjadi-jadi karena itu berarti pengusiran dan perampasan tanah mereka menjadi legal. Jadi yang perlu dicatat di sini, masalah konflik Palestina dan Israel nggak ada hubungannya dengan agama. Ini masalah perebutan tanah akibat saling merasa punya sertifikat. Dan yang bikin tambah rumit adalah masing-masing dari mereka yang merasa punya tanah, baik Palestina juga Israel, membangun propaganda sendiri-sendiri berdasarkan kepentingan mereka. Israel membangun propaganda kalau mereka adalah orang baik, padahal jejak dananya mengalir ke banyak kerusuhan di Timur Tengah untuk mengamankan wilayahnya. Kerusuhan di Suriah adalah salah satu cara Israel untuk memecah barisan dari negara-negara Arab di sekelilingnya yang dulu memerangi mereka. Suriah di bawah Bashar Assad adalah pendukung utama Palestina. Makanya harus direbut dan dihancurkan supaya nggak ada lagi musuh utama di dekat mereka. Di Palestina sendiri nggak kalah rumitnya. Di sana banyak sekali faksi-faksi politik yang mengatasnamakan bangsa Palestina. Ada Hamas, ada Fatah, ada Partai Kristen yang juga komunis, ada juga di sana. Mirip di negara kita lah, masing-masing partai mengatasnamakan Indonesia, tapi sebenarnya mereka sedang berjuang secara pribadi untuk mendapatkan manfaat atas nama itu. Apakah mereka bersatu untuk membebaskan Palestina? Enggak juga. Hamas dan Fatah bentrok sendiri karena merasa mereka punya otoritas masing-masing sebagai pembela Palestina. Udah puyeng kan? Nah, konflik Israel-Palestina ini juga dimanfaatkan banget oleh banyak pemimpin negara di Timur Tengah untuk menaikkan popularitas politiknya di negaranya. Sebagai contoh, Turki dengan Erdogannya
yang selalu menarasikan kalau perang Palestina-Israel adalah perang agama. Dia terus mengajak banyak negara untuk memerangi Israel. Padahal di lain sisi nilai perdagangan antara Israel dan Turki terus naik. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, di dalam pengulasan Bang Denny Siregar mengenai Israel dan Palestina dan Hamas, dan sebelumnya kepada teman-teman dari seberang, tetangga dari seberang, supaya menempatkan hati dan pikiran mereka di tempat yang netral sebelum menonton video ini. Jangan sedikit-sedikit kofar kafir, jangan sedikit-sedikit caci maki, jangan sedikit-sedikit berkata dengan perkataan yang kasar. Itu tidak boleh. Ya, tunjukkan bahwa Anda adalah seorang yang beragama. Jangan hanya gara-gara orang Hamas sering menyebut nama Tuhan, Anda berpikir mereka itu seagama dengan Anda. Anda berpikir mereka itu seiman dengan Anda. Padahal tidak. Bayangkan berapa banyak Hamas itu membunuh orang-orang yang tidak bersalah, membinasakan orang-orang yang tidak bersalah, baik di Israel maupun di Palestina. Lah, kenapa Bang Pendi di Palestina? Bukankah di Palestina itu yang melakukan serangan adalah orang Israel, bukan orang Hamas? Benar. Israel membalas, ya, bukan melakukan serangan. Israel membalas serangan Hamas. Lalu kenapa yang banyak binasa, yang banyak mati adalah orang Palestina? Dan kenapa Bang Pendi menyalahkan orang Hamas? Padahal yang membalas serangan orang Palestina mati itu karena balasan daripada Israel. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu sedikit untuk berpikir dengan jernih, berpikir dengan akal yang sehat. Setelah Hamas melakukan serangan 5.000 roket kepada Israel, ke wilayah Israel, lalu Perdana Menteri Israel, Bapak Benjamin Netanyahu, bahwa kita harus lawan mereka, kita kejar mereka, dan kita hancurkan Gaza. Kita berikan waktu kepada masyarakat 24 jam, 2 kali 24 jam, supaya mereka mengungsi, pergi dari Gaza, pergi ke tempat aman, pergi ke tempat di mana bisa memberikan keamanan kepada mereka, karena tempat itu akan kita ratakan. Nah, kapan Perdana Menteri Israel Bapak Benjamin Netanyahu berkata seperti itu? Setelah Hamas lanatillah, teroris Hamas menyerang Israel dalam kurun waktu 1 hari, serangan itu 5.000 roket mereka serang, mereka lakukan. Nah, lalu dibalaslah serangan itu oleh Israel. Begitu dibalas, orang Hamas itu sembunyi di ketiak emak-emak, di ketiak ibu-ibu, anak-anak, anak sekolah, dan di rumah-rumah sakit, di gedung-gedung pemerintah. Jadi yang mati kebanyakan adalah orang Palestina. Siapa yang membunuh? Gara-gara siapa? Gara-gara Hamas laknatillah. Gara-gara teroris Hamas. Oleh karena itu, bijaklah di dalam mengomentari hal ini. Kalau begitu, kenapa Bang Pendi selalu membela Israel? Saya tidak membela Israel, tetapi saya tidak mengutuk Israel, karena firman Tuhan katakan tidak boleh mengutuk Israel. Siapapun tidak boleh mengutuk Israel. Siapapun yang mengutuk Israel, maka kutuk itu akan kembali kepadanya. Dan siapa yang memberkati, maka dia akan diberkati. Mengenai Israel, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu haknya Israel, haknya orang Israel. Apakah dia mau percaya atau tidak, Tuhan tidak memaksa supaya kita harus percaya kepada Yesus. Tidak diberikan paksaan oleh Tuhan. Ya, tidak diberikan paksaan oleh Tuhan. Tetapi perlu kita ketahui, Bapak Yahweh hanya membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Dan hanya dengan bangsa Israel Bapak Yahweh buat perjanjian. Ya, Tuhan buat perjanjian dengan bangsa Israel. Tetapi bila bangsa Israel, orang Israel melakukan kesalahan yang sangat fatal, dihajar oleh Tuhan. Langsung dihajar oleh Tuhan. Berapa banyak orang Israel yang sudah dihajar oleh Tuhan? Sangat pernah dihajar oleh Tuhan bangsa Israel. Nah, karena firman Tuhan katakan, anak yang kukasihi akan kuhajar. Ya, Tuhan itu adil. Tuhan itu pengasih. Tuhan itu juga adil.
Nah, ini yang harus kita pikirkan, yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti. Anak yang kukasih akan kuhajar kalau dia punya salah. Bukan berarti anak yang dikasihi itu ketika dia melakukan kesalahan yang sangat fatal tetap dikasihi. Tidak seperti itu firman Tuhan. Tuhan tidak seperti itu. Dihajar anak yang dikasihi. Semakin dia mengasihi anak yang dikasihinya itu, seorang anak, lalu anak tersebut melakukan kesalahan yang sangat fatal, langsung dihajar oleh Tuhan. Ya, langsung dihajar. Tetapi Tuhan juga memberikan pengampunan. Bukan seperti Tuhan-Tuhan yang lain tidak memberikan pengampunan. Ketika seseorang meminta ampun, Tuhan langsung punya belas kasihan yang sangat besar, punya belas kasihan yang luar biasa, sehingga pengampunan Tuhan itu bisa dirasakan oleh siapapun. Kalau Tuhan tidak maha pengampun, Tuhan tidak panjang sabar, ya kita semua habis. Habis kita semua. Begitu kita melakukan kesalahan, begitu kita melakukan dosa, langsung kita dikirim ke neraka langsung. Detik itu juga mati, detik itu juga binasa kita. Tetapi karena Tuhan punya belas kasihan, Tuhan punya sifat pengampunan yang sangat luar biasa, Tuhan juga panjang sabar, maka dia menunggu pertobatan kita. Ya, Tuhan menunggu pertobatan kita. Tuhan tidak ingin kita binasa. Nah, tidak seperti kejadian yang dialami oleh Firaun. Ketika Firaun ingin bertobat, Allah Subhanahu wa taala menolak taubat Firaun. Ya, Firaun waktu itu ingin bertaubat, tetapi saya mendengar banyak ustadz, ya, termasuk ada salah satu orang yang sangat benci kepada Israel. Benci sekali bapak itu, dia sering pakai topi bapak itu. Saya malas sebut nama bapak itu ya. Dia keturunan Yaman kalau nggak salah saya, apa keturunan Arab. Begitulah, dia benci sekali kepada Israel. Dia katakan bahwa ketika Firaun ingin benar-benar memeluk Islam, keislamannya itu ditolak oleh Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu, ketika dia ingin bertobat, taubatnya Firaun ditolak oleh Tuhan. Nah ini kan, ya silakanlah Bapak Ibu pikirkan sendiri, nanti kita dianggap penistaan agama. Karena teman-teman kita dari seberang, ketika iman mereka, agama mereka sedikit saja tersinggung, sudah dianggap penistaan agama. Padahal iman agama kita, kepercayaan kita diinjak-injak sama mereka. Tetapi mereka katakan kami berdakwah, ya kami berdakwah, kami menyampaikan kebenaran. Tapi iman kita diinjak-injak, agama kita diinjak-injak, Alkitab kita dilecehkan. Mereka katakan kami menyampaikan kebenaran, mereka katakan kami berdakwah. Ini tidak masuk akal sama sekali. Tetapi itulah mereka Bapak Ibu, seolah-olah negara ini milik mereka, hukum ada pada tangan mereka. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menyaksikan dan melihat bagaimana tanggapan Bang Denny Sregar. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Oke, saya potong dulu teman-teman ya, karena ada yang saya mau sampaikan di sini. Karena yang biasa saya lihat itu di Indonesia ini, kalau ada saudara-saudara kita contohnya di Papua, atau katakan di kantong-kantong Kristen sedang mengalami bencana atau mereka membutuhkan bantuan kemanusiaan, biasanya saudara-saudara kita yang muslim ya sebagian besar tidak tergerak ya, atau tidak ada hati untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana yang sedang mengalami bencana itu. Tetapi kalau misalnya ada yang terjadi di luar negeri, di luar Indonesia, tetapi seagama, katakan di Palestina ya kan, atau mungkin yang penting di Timur Tengah yang satu agama dengan mereka yaitu agama Muslim, jauh-jauh dari Indonesia mereka mau memberikan donasi, mereka mau memberikan bantuan kepada mereka yang ada di sana. Padahal jelas-jelas mereka tidak ada ikatan secara kebangsaan. Ya kan, hanya oleh karena satu agama saja kita yang membiarkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang mengalami bencana, yang membutuhkan bantuan kita tidak mau membantu. Sedangkan yang di sana jauh-jauh kita mau memberikan bantuan. Nah ini menjadi ya koreksi bagi kita semua. Seharusnya kita warga negara Indonesia, anak-anak bangsa harus membantu satu sama yang lain. Ini yang penting ya. Apalagi dengan apa yang terjadi di jalur Gaza sekarang, seharusnya ada hal penting lagi yang
kita mau sumbangkan dana untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana daripada kita membantu mereka-mereka yang jauh di sana. Padahal pun kita nggak tahu apakah betul-betul apa donasi yang kita kirimkan itu akan digunakan untuk kebaikan atau untuk hal-hal yang lain yang bukanlah suatu kebaikan. Oke, kita akan lanjut lagi mendengarkan apa disampaikan oleh Bang Denny Siregar. Lucu ya, di depan seolah musuhan, di belakang mereka berpelukan mesra. Arab Saudi juga sama. Mereka ribut mulu tentang Israel, tapi di belakang mereka kerjasama. Lagian aneh juga kalau Saudi mengutuk Israel, tapi melakukan penjajahan yang sama di Yaman. Korban bom Saudi di Yaman sama banyaknya dengan korban konflik Israel dan Palestina. Kalau Amerika pasti dukung Israel lah. Karena Amerika sebenarnya adalah Israel. Di sana dikenal dengan nama lobby Yahudi. Yang berarti tidak mungkin seseorang menjadi presiden Amerika kalau nggak ada restu dari pengusaha Yahudi yang memegang ekonomi dan politik di negara itu. Lewat Amerika lah Israel mengontrol banyak negara di Timur Tengah supaya nggak menyerang Israel. Pangkalan-pangkalan militer Amerika di sana ditempatkan untuk mengontrol situasi. Dan Indonesia tetap pada sikapnya mendukung perjuangan Palestina karena ada nilai historis di sana bahwa Palestina pernah mengakui kemerdekaan Indonesia waktu awal berdirinya negara ini. Itu sebuah sikap dari seorang teman lama. Meski begitu, Indonesia tetap tidak setuju kalau konflik ini harus selalu dengan kekerasan karena korban yang sebenarnya adalah rakyat sipil. Narasi kalau masalah Israel dan Palestina ini adalah perang agama memang didesain oleh mereka yang punya kepentingan di sana. Peristiwa penyerbuan di Masjid Al-Aqsa juga didahului dengan pelemparan batu dari dalam masjid. Lah, kok ada batu di dalam masjid? Ini mau ibadah atau mau lempar-lemparan? Miriplah modelnya dengan di negeri kita, waktu ada ambulans bawa batu untuk lempar-lemparan. Sesudah lempar-lempar batu yang akhirnya korbannya dari jemaah masjid dan polisi Israel, baru dibangun seruan kalau ini perang agama, perang antara Islam dan Yahudi. Sesudah seruan, mulailah kotak-kotak donasi berkeliaran atas nama perjuangan agama. Kemana donasi itu disalurkan? Ini yang jadi pertanyaan. Mau bilang disalurkan ke Palestina, lewat siapa? Wong Dubes Indonesia di Palestina sendiri nggak merasa menerima duit sepersen pun dari donasi-donasi itu. Lalu kemana? Disalurkan ke organisasi radikal yang juga ada di Palestina? Atau dikantongi sendiri atas nama perjuangan mereka? Ruwet kan? Memang konflik di Palestina itu ruwet banget karena terlalu banyak yang bermain di sana. Jadi saya ketawa aja kalau ada dua agama di Indonesia yang sama-sama ngotot atas nama agama menyikapi perang Israel-Palestina. Yang merasa paling Islam bela Palestina mati-matian, yang merasa paling Kristen bela Israel dengan membabi buta. Ayat-ayat di masing-masing kitab suci dikeluarkan. Terus debat di media sosial seolah-olah paling tahu kondisi di sana. Saya hanya berdoa supaya masyarakat sipil di Palestina, juga di Yaman, juga di Suriah diselamatkan oleh Tuhan. Karena mereka lah korban sebenar-benarnya. Mereka menderita karena perang, ekonomi mereka hancur, keluarga mereka hilang, dan konflik tidak akan pernah selesai sebelum Israel berhenti merampas tanah penduduk di sana dan partai-partai di Palestina berhenti memanfaatkan konflik itu untuk kepentingan pribadi mereka. Saya mengutuk segala bentuk kekerasan dimanapun dia berada dan atas nama apapun agamanya, termasuk di Poso, Papua, dan korban-korban bom di gereja. Oke, jadi segitu aja dulu teman-teman yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Di sini betul-betul saya tidak mau mengait-ngaitkan soal agama atau soal ayat kitab suci, ya baik itu Al-Quran ataupun Alkitab, ya saya tidak mau mengganggu itu. Yang penting jelas sekarang apa yang disampaikan oleh Bang Denny Siregar, sebenarnya apa yang sedang terjadi di sana, bahkan sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, itu bukan masalah agama. Itu bukan konflik antara agama. Sebab itu kita yang ada di Indonesia seharusnya tidak mau memihak kepada siapapun juga, baik kepada Israel dan juga kepada Palestina. Yang jelas di sini adalah ada kelompok Hamas yang melakukan penyerangan. Nah, apa yang kita rindukan sekarang tentunya adalah
kedamaian. Nah, apa yang menjadi tindakan kita atau action kita setelah mendengarkan apa yang terjadi di tanggal 7 lalu kemudian ada serangan balik yang dilakukan oleh tentara Israel, ya kita hanya bisa berdoa saja teman-teman ya. Ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadilah. Ya, karena seharusnya Tuhan yang paling mengerti tentang apa yang terjadi di sana. Karena kalaupun kita berkoar-koar di sini, ya tentunya mereka juga berkata beginilah kitab suci kami. Tetapi saya mau katakan seharusnya Alkitab adalah bukan hanya sekedar kitab suci yang memberitakan soal ketuhanan, tapi juga di sana ya kita melihat banyak sejarah yang terjadi yang mencatat bagaimana awal mulanya ya soal Israel dan juga bangsa-bangsa lain di sekitarnya ya. Tapi udahlah, nggak apa-apa, yang penting sekarang kita ada di Indonesia, jangan kita terlalu mengurusin mereka-mereka yang ada di sana dan kita akhirnya bermusuhan di sini hanya karena berbeda agama. Sekali lagi, ini bukan soal Kristen ataupun Muslim, tetapi ini adalah masalah kelompok Hamas yang melakukan penyerangan terhadap tentara Israel dan kemudian sebaliknya seperti itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Ajalah Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video yang baru saja kita dengar sama-sama yang disampaikan, yang dibahas, yang diulas oleh Bang Denny Siregar. Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.